mendengarkan podcast ini. Suatu hari Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara yang sangat berharga. Pedagang ini menjual seluruh hartanya demi memperoleh dan memiliki mutiara itu. Ada dua hal di sini yang hendak dikemukakan. Yang pertama, pengetahuan dari si pedagang mengerti bahwa itu mutiara yang berharga. Paling tidak sudah 2 kali, seingat saya 3 kali saya ke kota Lombok. Dan saya pernah dibawa ke toko mutiara. Saya tidak bisa bedakan itu mutiara yang baik atau tidak. Saya baru tahu ada mutiara air tawar dan mutiara air laut. Kalau pedagang begitu melihat mutiara, dia tahu ini mutiara air laut. Kalau dia sudah mengangkat, dia tahu ini mutiara bagus atau tidak. Untuk tahu mutiara harus belajar mengerti. Lewat perjalanan waktu, orang baru bisa mengerti ini mutiara yang mahal atau tidak. Yang kedua, kesediaan dari pedagang ini untuk tidak memiliki apapun demi mutiara tersebut. Prinsip ekonomi menggunakan modal seminimal mungkin demi keuntungan sebesar-besarnya. Pedagang ini sudah tidak lagi berdiri atas prinsip ekonomi. Sudah irasional, saudara. Demi mutiara itu dia menjual seluruh hartanya. Bapak Ibu saudara sekalian, diharapkan melalui belajar kebenaran firman Tuhan, pengalaman mengalami Tuhan, saudara mengerti value nilai kerajaan Allah. Saudara bisa memahami nilai kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang hari ini tersembunyi dari mata hampir semua orang. Apa itu kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus? Apa itu value kerajaan surga? Sebab orang sibuk dengan makan minum, kawin dikawinkan dan segala kegiatan yang kelihatan, saudara. Orang tidak melihat what next beyond the grave. What next beyond the grave. Beyond our life. Kalau Bapak Ibu makin memahami value kerajaan Allah, makin memahami nilai kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara juga akan makin memahami dan mengerti pertaruhan harga yang harus dibayar untuk menemukan kemuliaan itu. Tidak ada barang bagus harga murah, saudaraku. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7-9 Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan pengenalanku akan Yesus Kristus lebih mulia dari segala sesuatu. Aku menganggapnya sampah. Dalam bahasa aslinya skubalan. Dalam bahasa Inggris bisa berarti diterjemahkan offal, dung, kotoran hewan. Skubalan. Aku menganggapnya sampah. Kotoran hewan bukan untuk dibuang, saudara, untuk jadi pupuk, tapi tidak akan ditaruh di atas meja makan. Supaya aku memperoleh Kristus. Bagaimanapun ada barter, saudara. Injil yang benar itu Injil yang ditawarkan dengan barter. Tidak ada yang gratis.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikut dia, hitung dulu anggarannya. Kalau Anda hanya pergi ke Depok, Anda cuma cukup punya uang 50.000. Tapi kalau Anda pergi ke Eropa Timur 3 minggu, Anda tidak boleh punya uang kurang dari 100 juta. Hitung dulu anggarannya, saudara. Injil yang ditawarkan tanpa barter, tanpa pertaruhan, itu Injil yang palsu. Saya makin hari makin mengerti bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah, juga tidak sukar, sangat sukar. Dan timbul keraguan, saudaraku, ketika saya mulai mengambil keputusan, saya mau ikut Tuhan Yesus. Not just to be a Christian, bukan hanya jadi orang Kristen. I want to follow Jesus, and I want to be like Him. Aku mau menjadi pengikut Kristus dan menjadi seperti Dia. Itu pertaruhannya mahal, saudara. But we have to remember that our life only 70 years, 80 years. Tapi kita harus ingat, hidup kita hanya 70 sampai 80 tahun. Adalah bodoh kalau kita membuat sia-sia hidup kekekalan kita hanya demi 70-80 tahun. Kita mulai ragu-ragu. Aduh Tuhan, ikut Engkau kok berat bener ya. Kalau cuma jadi orang Kristen, kalau cuma jadi aktivis gereja, kalau cuma jadi pendeta, nggak sulit. Bahkan pendeta sekarang kalau jemaatnya sudah sekian banyak, udah makmur. Tapi ikut Tuhan Yesus itu pertaruhannya mahal, saudara. Mulai ragu-ragu, berat sekali. Tapi saya memilih, tetap aku memilih ikut Tuhan Yesus. Aku mau belajar menjadi seperti Dia. Nah, di perjalanan timbul keraguan lagi. Kok aku jadi aneh ya? So very different. Beda banget dengan dunia. Beda banget dengan lingkunganku. Apakah aku masih tetap di sini, Tuhan? Beda benar. Tapi kita harus tetap bertahan, saudaraku. Dalam hal ini kita belajar dari orang atau sosok agung yang bernama Abraham. Hidupnya menjadi inspirasi dan pola iman kita. Kita disebut anak-anak Abraham sebab kita memiliki iman yang berpola seperti Abraham. Abraham ketika disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dia segera keluar. Kalau sudah belajar arkeologi lembah Sumeria di mana terdapat kota Ur Kasdim, itu lembah yang termodern pada zamannya. Dari penemuan arkeologi hari ini ditemukan tembikar dan berbagai perkakas dari perak, dari tembaga, dari kuningan, dari besi. Dan diperhitungkan sudah ada perpustakaan library dengan agama Zoroaster. Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim lalu mulai menyandang sebutan sebagai bangsa nomaden, bangsa pengembara. Tetapi Abraham keluar dari Ur Kasdim. Luar biasa, saudaraku. Dalam kesepian dan kesendiriannya di padang gurun. Begitu Tuhan perintahkan dia keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Dan sekalipun dia memiliki kesempatan untuk kembali ke Ur Kasdim, sebab di jalan dia menghadapi bencana kelaparan, bencana kekeringan, istrinya nyaris direnggut dari sampingnya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13 sampai 16, walaupun dia punya kesempatan pulang ke Ur Kasdim, dia tidak pulang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan Yesus, sekali kita ikut Tuhan Yesus, kita tidak menoleh ke belakang. Tuhan Yesus berkata di Lukas pasal 17, ingatlah akan istri Lot. Apa yang harus diingat, saudaraku? Apa yang diingat dari istri Lot? Dia menoleh ke belakang.
Tuhan mengasihi keluarga Lot. Karya keselamatan Allah dalam keluarga Lot gagal atas istri Lot ketika dia menoleh ke belakang. Tubuhnya meluncur keluar Sodom Gomora, tetapi hatinya melekat di kota Sodom Gomora. Jangan tubuh kita meluncur, kita jadi orang Kristen, jadi aktivis gereja, jadi pendeta, tapi otak kita masih materialistis, duniawi. Itu loh. Ingatlah akan istri Lot. Jangan terikat dengan dunia. Nggak salah punya rumah, punya mobil, punya keluarga yang baik, punya deposito, tapi jangan berharap bahwa dengan memiliki semua itu kita bahagia. Prinsip kita, the Lord is my happiness. Aku bisa hidup tanpa apapun dan siapapun, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalaupun Tuhan renggut semua yang kumiliki, aku masih bisa eksis dan bahagia. Tapi biasanya dan pada umumnya, kenyataannya Tuhan tidak merenggut apa yang membuat kamu susah. Miliki hati yang mencintai Tuhan, saudara. Jangan menoleh ke belakang. Jangan seperti anak-anak dunia, saudaraku. Jadi fanatik yang benar. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat normal, seperti masyarakat lain. Tapi hati kita tidak terikat dengan dunia ini, saudaraku. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Kita harus militan. Kita harus ekstrim yang positif. Dan Tuhan ingin menemukan kekasih-kekasihnya punya hati seperti ini. Sebab suatu hari, saudara, kita pasti akan melepaskan dan meninggalkan semuanya. Tetapi ada satu yang akan terus kita bawa. Hati dan cinta kita kepada Tuhan. Bangun cinta ini. Miliki pengalaman pribadi. Jangan hanya bertuhan mulut tok. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Cari dia, temukan dia. Bapak Ibu saudara sekalian, beriman itu berarti memutuskan hubungan dengan dunia lama. Seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim, dia putus hubungan. Dia tidak akan pernah kembali. No retreat. Onward only. Hanya ke depan. Sekali kita ikut Tuhan, kita ikut. Sekali kita mau hidup suci, kita mau hidup suci. Jangan jatuh dalam dosa lagi. Yuk saudaraku sekalian. Kalau kita melihat orang Kristen di abad mula-mula, kita bisa percaya bagaimana mereka begitu tekun. Sebab pada waktu itu begitu percaya Tuhan Yesus, mereka harus rela kehilangan nyawa, kewargaan negara, teraniaya, hebat. Tidak bisa jadi Kristen setengah-setengah, sungguh-sungguh atau tidak usah sama sekali. Oleh sebab itu di Galatia pasal 6 ayat 14, Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti jejaknya, orang-orang Kristen di abad mula-mula itu harus kehilangan segala sesuatu. Bisa kehilangan sahabat, teman, handai taulan, disingkirkan dari masyarakat menjadi kelompok outcast, orang yang terbuang. Mereka harus mempertaruhkan orang yang mereka cintai, dimasukkan penjara, dibunuh. Sementara mereka dianiaya dan bisa berakhir di kematian keji dalam bentuk hukuman pancung, disalib, dibakar hidup-hidup, dibuang ke belanga panas, dimasukkan ke kandang binatang. Keadaan ini digambarkan Paulus sebagai dunia telah disalibkan bagi mereka dan mereka disalibkan bagi dunia. Kalau bagi Abraham, Ur Kasdim disalibkan bagi Abraham, Abraham disalibkan bagi Ur Kasdim. Dunia disalibkan bagi kita dan kita disalibkan bagi dunia. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Mari kita lihat. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jangan takut kehilangan dunia. Anda nggak akan jadi miskin. Tapi jangan terikat dengan dunia. Rehobot tidak punya dagangan lain, cuma satu dagangannya. Membawa saudara ke dalam kemuliaan bersama Kristus.
Mungkin khotbah seperti ini jadi tidak konsumtif, orang nggak suka. Tapi Tuhan Yesus yang mengajarkan, tidak ada Injil lain. Tuhan berkata, I am not of the world, you are not of the world. Aku bukan dari dunia ini, kamu bukan dari dunia ini. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Nggak tahu kenapa ayat-ayat seperti ini nggak diajarkan. Orang hanya dibuat menjadi orang beragama Kristen, tapi tidak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Konyol, saudaraku. Kalau saya cuma mau senang, saya nggak mau khotbah begini, saudaraku. Nggak laku, saudara. Siapa orang yang suka ke gereja ngomongnya mati terus pembaringan terakhir? Siapa yang suka? Pak, kita yang realistis lah, Pak. Hidup masih di dunia, Bapak ngomong kemana-mana. Saya realistis, bro. Sebab you bisa mati setiap saat, bro. Nggak usah tahun depan, nanti sore juga bisa lewat, you. Betul nggak, saudara? Lagi pula kalau kita memikirkan hal yang bersifat kekekalan, kita nggak jadi miskin kok. Kita menikmati hidup, makan enak, tidur nyenyak. Kita olahraga, kita fitness, kita wisata. Apa salahnya? Tapi hati kita tertaruh di kerajaan surga. Kalau Tuhan makan, minum, punya mobil, punya rumah, biasa kali. Tapi kalau menjadi orang yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba, itu baru luar biasa. Seperti Nabi Nuh, saya mengerti waktu dia berkata, mari kita masuk bahtera. Orang mencibir dan mencemooh. Mana mungkin ada banjir yang bisa mengangkat kapal begitu besar di daratan. Anda tahu nggak bahwa bumi ini akan jadi lautan api? Betapa celaka kalau engkau ditinggalkan di sini. Coba saya untung apa? Saya khotbah begini. Apa saya makan duit saudara? Saya tidak mengambil uang saudara, tidak mengambil perpuluhanmu. Apa untungku? Untungku cuma aku beritakan kebenaran. Yang merusak saudara itu orang-orang seperti saya ini loh. Dulu. Sekarang saya tidak mau merusak saudara. Saya tidak mau memberitakan Injil yang salah. Injil yang salah, Yesus yang palsu, menjanjikan berkat jasmani, kenyamanan di bumi. Tapi Yesus yang benar, menjanjikan langit baru, bumi baru. Tetapi kamu harus disalibkan. Dunia disalibkan bagimu dan kamu disalibkan bagi dunia. Kalau nggak mau, no crown without cross. Nggak ada mahkota tanpa salib. Nggak bisa. Anda tidak bisa. Tidak barter itu nggak bisa. You harus barter. Dan Tuhan tidak mungkin memberikan saudara pencobaan melampaui kekuatanmu. Beban melampaui kekuatanmu. Terima saja saudara. Amin. Yang begini jarang terdengar. Bukan kita mosok. Jarang terdengar. Waduh Pak, bagus sekarang gedungnya luas. Hebat ya. Oh 3 tahun yang lalu saya bangga dengan jumlah banyak dan gedung bagus. Sekarang enggak. Tawar saya. Semua juga untuk Tuhan, bukan untuk kepentinganku. Apa untungku? Semua harus untuk kemuliaan namanya, saudara. Kita cuma satu saja, saudara. Bisa memberitakan Injil. Yang murni. One day, kalau saya meninggal, Anda meninggal. Saudara tahu, saudara di tempat yang benar. Saudara ahli tempat yang benar. Anda mendengar firman yang benar. Kekekalan itu dahsyat. Jangan main-main dengan Tuhan. Anda mau menikah 3 minggu ke depan, ada persiapan hari ini bisa. Yang penting ada duit. Anda urusan polisi jelas-jelas salah, urusan hakim jelas-jelas salah. Money talk. Tapi kalau bicara soal kekekalan, you tidak bisa suap Tuhan. Jangan berpikir nanti sama sungguh-sungguh nanti. Anda tidak akan bisa bersiap-siap nanti. Harus mulai sekarang. Katakan amin. Jangan menoleh ke belakang. Toh Anda tidak akan menjadi miskin, percaya itu. Kalau you anak Tuhan, you akan dipelihara Tuhan. Tuhan Yesus tidak perlu menjanjikan berkat jasmani. Dia cukup berkata, Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Cukup. Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Kalau saudara melekat dengan Tuhan, percaya, Dia akan pelihara saudara sempurna. Tidak usah doa pendeta. Tidak perlu saya doakan saudara. Hidupmu lurus saja. Tuhan pasti memberkati hidupmu. Kalau engkau bengkok,
biar pendeta paling sakti di dunia mendoakan kamu, percuma saudaraku. Amin. Perhatikan itu. Dan saya ingatkan satu hal. Bahwa setiap saudara sangat berharga di mata Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Gigi kita mulai rontok, tanggal rambut kita mulai putih. Itu alarm, bro. Itu alarm. Panggilan pertama. Ya, panggilan kedua nanti mulai bongkok. Jalan mulai susah. Oke, itu panggilan berikut. Jadi kalau Bapak Ibu usia 60 tahun ke atas itu sudah pegang boarding pass. Panggilan terakhir akan tiba, saudara. I tell the truth. Percaya, saudara. Sebenarnya orang tuh begitu lahir dieksekusi, udah check in, check out, udah check in. Setiap orang begitu lahir tuh check in. Nggak tahu sampai udah dieksekusi hukuman mati. 7 hari bisa meninggal bayi, 40 hari bisa meninggal, 4 tahun tenggelam di kolam renang. Semua bisa terjadi, Pak. Apalagi kita usia 60 tahun. Ya udah pasti tinggal 10, tinggal 20 tahun. Itu kalau normal. Faktanya banyak yang gak normal. Gak usah nunggu naik pesawat Boeing 747 jatuh di atas. Kepleset di kamar mandi jebret. Sudah. Ketawa sendiri lalu hilang dia. Gegar otak selesai. His life, ini hidup. Kok orang berani ya? Punya duit sih, bisa kemana saja. You belum pernah tahu, uang tidak akan bisa menolong kalau sudah Tuhan katakan stop. Makanya lebih baik kita hopengan sama Tuhan, amin. Berteman, saudaraku sekalian. Berteman, saudaraku. Biar kita jagoan bagaimanapun, banyak duit bagaimanapun. Berteman. Iya, saya sering malam hari waktu berdoa, saya berkata begini, Tuhan, aku berlindung padamu. Yang paling saya takuti itu, saudara, kekekalan. Syukur kita takut. Dulu malah kita takut. Tuhan, aku berlindung kepadamu. Engkaulah perlindungan, tempat berteduh. Dari serangan musuh di dalam bahaya, kau batu karang. Engkaulah persembunyian dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, kau beri keluputan. Melekat, menempel pada Tuhan, saudaraku, ya. Ingat ya, alarm-alarm ya. Banyak bapak ibu di sini yang usia ada 65 tahun, lebih tua dari saya. Selamat jalan, bapak duluan ya. Ya, nggak apa-apa. Duluan nggak apa-apa. You buktikan khotbah saya benar enggak? You buktikan itu. Khotbah saya benar enggak? Kalimat berikutnya, baca. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, Bapak Ibu, nggak seberapa penderitaan itu. Abram keluar Ur Kasdim, hidup dalam pengembaraan. Ini gambaran hidup orang percaya keluar dari dunia ini, hidup dalam pengembaraan, artinya sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri
bertemu dengan Tuhan dalam kerajaannya. Kita berjuang untuk mematahkan setiap hasrat niat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Rubah karaktermu, rubah watakmu. Itu sulit. Itu berat. Tapi penderitaan ini tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan kekal, saudara. Kita punya banyak masalah, tapi masalah terbesar yang harus dipahami adalah karakter atau watak kita, saudara. Coba ulangi 17 dan langsung 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, saudara. Kita belajar untuk melihat yang tidak kelihatan. Banyak komunitas Kristen cuma ngomongin berkat perlindungan Tuhan, berkat Tuhan di bumi ini. Tuhan lebih concern untuk kita melihat kehidupan yang akan datang, yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu sementara, temporal, saudaraku. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Ketika kita menyatakan percaya, kita dihisapkan, diklasifikasikan, kita dikelompokkan sebagai orang-orang yang bukan berasal dari dunia ini. Ini prinsip yang harus kita ingat terus, saudara. Tuhan berkata, you are not of the world. I am not of the world. Luar biasa, saudaraku. Kita dihisapkan bukan berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya di Lukas 14 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau seseorang tidak dapat menjadi murid, berarti tidak bisa digarap, saudara. Nggak bisa dibentuk. Kalau dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, lepaskan beban dan dosa. Beban itu keterikatan kita dengan dunia. Dosa keterikatan kita dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Lepaskan supaya aku bisa bentuk kamu. Jadi kalau orang-orang masih duniawi, masih suka memang sengaja berbuat dosa, tidak bisa dibentuk, saudara. Secara mental Anda harus baik dulu. Kalau Anda masih hidup dalam perjudian, dalam perzinahan, jangan bicara soal sikap batiniah yang diubah. Sebab kesempurnaan dalam Tuhan Yesus adalah sikap batin yang diubah. Untuk bisa mengubah sikap batin, Anda harus punya mental benar. Mentalmu sudah benar dulu. Kerja keras, rajin, hemat, jujur. Secara mental umum harus sudah benar dulu. Kalau mental umummu saja sudah rendah, tidak mungkin spiritualitasmu tinggi, tidak mungkin. Makanya kalau orang Kristen yang malas bekerja, kalau kerja terlambat, pulangnya mau buru-buru, mau utang dulu, nggak bayar, diem-diem. Wah, udah jangan bilang soal sempurna dah. Mentalitasmu aja udah nggak benar. Meninggalkan beban dan dosa artinya keterikatan kita dengan dosa, Pak. Mesti ditinggalkan. Keterikatan kita dengan dunia itu beban. Mesti belajar melepaskan. Baru Tuhan bisa bentuk kita. Sebatin dia kita unggul. Mulia. Nah Tuhan Yesus mau kita sempurna seperti itu. Suatu hari ketika kita menghadap Bapa di surga. Bapa di surga menemukan pribadi anak tunggalnya itu di dalam diri kita. Dan sementara kita di bumi kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh sebab itu Tuhan mau kita diproses. Tidak mudah, saudaraku. Harus rela dibawa Tuhan mau kemana, dalam situasi bagaimana. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya ulangi. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Yuk kita belajar. Amin.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku, saya ingatkan di awal khotbah tadi, mahal harganya. Mahal harganya kekristenan itu. Tapi saya tidak bisa bicara kepada saudara kalau saudara tidak bertumbuh. Bertumbuh terus sampai saudara melihat value kerajaan Allah. Bisa menghayati kemuliaan Allah yang melampaui segala sesuatu. Baru Anda bisa melihat harga yang harus dibayar untuk menemukan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan saudara bersedia membayarnya. Seperti pedagang yang menemukan mutiara itu, dia tahu value mutiara itu. Dia harus belajar mengenali mutiara yang benar. Dan setelah itu dia berani mempertaruhkan seluruh hidup demi mutiara itu. Jadi kalau saudara orang Kristen baru, Anda juga bingung apa sih yang dicari pendeta ini? Nah, selalu membawa kematian Tuhan di dalam tubuh kita supaya kehidupan Yesus nyata. Apa artinya? Anda percaya ini firman Tuhan? Selalu membawa kematian Tuhan dalam tubuhku supaya Yesus satu Tuhan nyata dalam hidupku. Ini Alkitab, saudara. Banyak pendeta ngambil ayat-ayat perjanjian lama dikhotbahkan suka-suka dia. Padahal epicentrum, pusaran kebenaran itu di perjanjian baru. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Jangan mengambil ayat-ayat perjanjian lama tanpa melihat konteksnya. Itu standar hidup umat Israel. Kalau standar hidup umat perjanjian baru, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Amin. Kalau orang Israel fokusnya makan minum susu madu yang berlimpah tanah Kanaan. Kalau kita kan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran di kayu sunen, kelakuan yang baik, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, suasana jiwa yang tidak ditentukan oleh fasilitas dunia ini. Ini nggak sederhana dan nggak mudah, saudara-saudara. Membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus nyata harus dibawa dalam konteks hidup orang Kristen pada zaman itu, bukan zaman kita. Orang Kristen memiliki kepasrahan dari kesediaan tulus menerima apapun yang terjadi demi kepentingan Bapa di surga. Tuhan Yesus pun dalam kepasrahan yang tinggi menerima apapun yang harus dialami demi kepentingan Bapa di surga. Maka prinsipnya makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Di tengah-tengah pergumulan yang hebat, Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Ini kematian Tuhan. Kesediaan untuk mengalami apapun demi kepentingan Tuhan. Katakan amin. Kepasrahan diri dari kesediaan yang tulus mengalami apapun demi kepentingan Tuhan. Anda tahu kepentingan Tuhan dua? Mau tahu? Kepentingan Tuhan dua. Amin. Yang pertama, you jadi sempurna. You must be perfect. Tuhan gak punya kepentingan apa-apa. Tuhan gak butuh apa-apa. Tuhan hanya ingin melihat kita sempurna. Yang kedua, tolonglah orang lain itu sempurna. Gak ada yang lain yang diinginkan Tuhan kecuali dua hal ini, Pak. Satu, you must be perfect. Kamu jadi sempurna. Yang kedua, kamu tolong orang lain sempurna. Kalau kita berjuang ada tempat ini, tidak ada tujuan duit, tidak ada tujuan nama besar. Kita hanya mau mengajarkan kebenaran. Kita belajar sempurna dan menolong orang lain sempurna. Maka gereja harus punya dua hal. Gereja tidak boleh nggak punya dua hal. Yang pertama kebenaran yang memerdekakan. Yang kedua teladan. Teladan. Itu yang berat. Kalau hanya jadi doktor teologi tidak sulit. Tapi kalau bisa berkata kepada orang dekat kita, ikuti teladanku, luar biasa sulitnya. Tapi saya biasakan diri saya berkata, ikuti teladanku. Saya belum sempurna, saya juga manusia, bro. Yang bisa bedakan ini dolar, ini rupiah. Ini cantik, ini geradakan. Tapi aku memilih taat. Amin. Supaya jadi teladan. Maka para aktivis jangan cuma bisa terima tamu, lalu aktif di organisasi. You must be a sample role model. Amin. Kalau orang masuk gereja 5-10 tahun di Rehoboth jadi apa? Iya jadi Kristen aja. Waduh. Kita nipu itu Pak.
Orang kita kalau bawa anak kita ke perguruan tinggi, masuk sastra Inggris, 4 tahun keluar bahasa Inggris. Jangan 4 tahun sekolah di sastra Inggris, keluar bahasa Batak. Loh, keluar kok tuh dia ho. Dunga mangan ho. Dunga butong, hudu dison unang merojong-rojong. Kita kan punya beban moral, Pak. Saudara itu 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun jadi apa? Apa yang ngerubah? Kalau enggak, iya enggak, cuman ya biar diberkati Pak, biar kita diberkati. Ya pergi aja ke Gunung Kawi. Karaktermu harus sempurna. 2 hal ini, Ustaz. Tuhan tidak butuh apa-apa, Tuhan hanya ingin lihat Anda sempurna. Yang kedua, menolong orang lain sempurna. Bukan sok, Anda sering tahu di sini. Gereja yang laki-laki perpuluhan. Beda yang tempat lain yang, ya maaf ini bukan menyinggung gereja manapun ya. Pokoknya nggak boleh lah komunitasnya. Awas loh kalau nggak ngasih perpuluhan. Bangku tuh. Saya bukan anti perpuluhan, tapi belajarlah memelihara hati yang mengasihi Tuhan. Kalau memberi persembahan perpuluhan, berilah dengan sukacita. Kalau tidak, nggak usah. Yuk hutang semua, bukan hutang bayar duit. Hutang hidup menurut roh. Hutang hidup menurut roh. Kita berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Amin. Kalau orang Kristen abad mula-mula membawa kematian Yesus dalam dagingnya, artinya kemanapun mereka pergi, mereka siap pasrah, harus teraniaya, harus mati, harus kehilangan semua ketenangan, kesenangan hidup mereka rela, saudara. Makin punya kerelaan itu, makin lengkap kehidupan Yesus nyata dalam dirinya. Amin. Amin. Demikian pula kita. Kalau sudah ikut Tuhan Yesus, tidak menoleh ke belakang, ikut terus. Apapun yang terjadi. Amin. Jangan berkata, Tuhan setelah ikut engkau, kok jadi kembang kembis begini hidupku? Tuhan proses kita, saudara. Tuhan punya segala cara untuk memproses kita, saudara. Dan sering Tuhan menekan kita dengan masalah. Kenapa masalah ini nggak segera diangkat oleh Tuhan? Tuhan tahu kalau itu diangkat kamu nggak benar. Saya juga punya persoalan, saudara. Persoalan yang membuat saya juga jadi desperate. Saya berkata, Tuhan, ini kalau masalah nggak selesai, mengganggu pelayananku. Anda tahu kira-kira apa jawabannya? Kalau masalah ini selesai, kamu nggak mengganggu perasaanku. Kenapa istriku begini, Tuhan? Kenapa suamiku begini, Tuhan? Kenapa ekonomiku begini? Kenapa anakku begini? Tuhan buat kamu depres. Amin? Anda ngerti? Kenapa keadaanmu tidak nyaman? Disundut terus supaya kamu lari ke depan dan tidak menoleh ke belakang. Haleluya. Jadi kalau Anda punya persoalan dikit-dikit, Anda tolong masalahku selesai. Kalau dulu kan dalam nama Yesus. Coba Bu, temukan apa maksud Tuhan di balik kesulitan ini. Begitu, itu pendewasaan. Tuhan itu tekan kita dengan banyak masalah. Itu untuk menyempurnakan kita. Kalau orang Kristen abad pertama membawa kematian Yesus, pasrah dalam kesulitan apapun demi kepentingan Bapa. Kita sekarang pasrah. Ya Tuhan, aku berserah padamu. Aku berusaha semaksimal mungkin. Tapi apapun keadaannya, terserahlah Tuhan untuk kepentinganmu. 2 kepentingan Tuhan apa? Kita menjadi sempurna. 2, menolong orang lain sempurna. Amin. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, saudara. Untuk supaya kita bertumbuh dewasa. Jadi 2 hal yang Anda tidak boleh ucapkan. 2 hal. Ini pantang diucapkan kalau Anda menghadapi masalah. Kenapa mertuaku, kenapa ponakanku, kenapa aku di situasi begini. 2 hal yang tidak boleh diucapkan. Ingat, 1. Kalimat ini. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan begini Tuhan? Kalau nekat nanya, malaikat akan menjawab, kapan-kapan. Ya sampai kapan Tuhan tahu, kapan diselesaikan supaya engkau dewasa. Ditekan supaya sempurna. Amin. Kata kalimat yang kedua, aku tak sanggup lagi. Yang pertama, sampai kapan begini Tuhan? Yang kedua, aku tak sanggup lagi. Maka jangan nyanyi lagu, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku
Berapa kali saya memberitahu kepada saudara, satu nama yang paling bagus untuk anak-anak kita, tahan sagala. Jadi kalau Tuhan proses saudara, jangan marah. Begitu ikut Tuhan Yesus, you nggak boleh noleh, bro. Noleh digaplok, ditampol loh, ditusuk dari belakang. Jadi kematian Yesus kita bawa, artinya kepasrahan menghadapi apapun demi kepentingan Tuhan. Apa kepentingan Tuhan? Kita jadi sempurna dan menolong orang lain sempurna. Amin, saudara. Kalau orang sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, Tuhan akan proses itu. Tuhan, kenapa orang yang menyakiti aku masih saja hidup? Bukankah engkau kuat dan engkau punya malaikat pencabut nyawa? Cabut Tuhan, supaya nyaman hidupku. Tuhan menjawab, kalau ku cabut nyawanya, rusak kamu. Biar aja, ditahan. Jadi ibu-ibu kan sering ya ngadepin suami-suami, kenapa Tuhan suamiku begini? Apakah ini nasibku Tuhan? Bukan. Yang kamu tabur kamu tuai. Kenapa kau pilih Jambrong? Kenapa nggak David dulu? Jadi sekarang ya udah, nasi sudah jadi bubur. Makanlah bubur itu. Saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita, saudaraku, dalam situasi yang aman dan nyaman. Justru dalam situasi yang tidak aman, tidak nyaman, Tuhan sedang memproses kita, saudara. Oleh sebab itu harus punya kerinduan yang kuat, saudaraku. Aku mau dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi untuk bisa dimuliakan, saudara dan saya harus layak. Harus pantas. Bayangkan kalau orang seberantakan kita duduk di samping Tuhan dalam kemuliaan. Mana pantas? Gampang tersinggungnya, gampang marahnya, mata duitannya, mata keranjangannya. Buang keranjangnya, tinggal matanya. Amin, saudara. Kita harus berjuang untuk mengalahkan diri kita sendiri. Dan Tuhan akan membantu kita, menolong kita untuk merubah. Makanya saudaraku, terus saya dorong saudara tiap hari bikin mesbah. 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Terus di situ ada dialog, ada interaksi. Kesalahan-kesalahan kita yang kecil bagaimanapun akan nampak, akan jelas kelihatan. Dan Tuhan proses kita untuk itu. Sampai ketika saudara sudah dipandang Tuhan dewasa, saudara bisa dipercayai untuk memikul salib. Artinya saudara menderita demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Menderita demi supaya orang lain diproses, dibentuk, diubah, juga disempurnakan. Jadi menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang baik, itu bukan semata-mata hasil sekolah Alkitab. Bukan semata-mata karena bergelar sarjana teologi, master teologi atau doktor teologi. Tapi proses kehidupan menjadi sempurna. Ketika kita menjadi sempurna, kita baru bisa melayani orang lain. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana engkau men-treat dirimu, bagaimana engkau mengatur dirimu, bagaimana engkau membentuk dirimu, bagaimana engkau mengasihi dirimu, begitulah kau mengasihi orang lain. Kalau otak kita masih duit, kepuasan diri sendiri, ego, kehormatan, maka begitulah cara kita melayani orang lain. Tapi kalau kita men-treat diri kita bagaimana menjadi sempurna, kita juga berusaha membuat bagaimana orang menjadi sempurna. Amin. Sekali kita ikut Tuhan Yesus, tidak boleh kita menoleh ke belakang. Tujuanku adalah bagaimana suatu hari aku didapati Tuhan tak bercacat, tak bercela. Hebat ya. Kalau kebenaran tiap minggu begini terus, 2 tahun Anda berubah. Oh, aku berubah ya. Nanti kumpul sama orang-orang di arisan, kok lain ya. Ketemu teman-teman reuni, kok aku beda ya. Beda, nanti Anda berasa. Kumpul sama keluarga besar, yang ngomongannya Tuhan, merek mobil, apartemen, penthouse, sekarang beda. Dan bukti suatu hari ketika Tuhan datang kembali, Anda dikenal Tuhan. Tuhan berkata, ini orangku, bawa ke dalam kerajaanku. Saya kagum dengan Abraham. Nanti kalau di surga kita ketemu Om Abraham, Om.
Om begitu hebat gimana ya Om ya? Tapi kita belum ketemu Abraham, kita membaca sejarahnya, kita sudah tahu betapa hebatnya pria ini. Dia tinggalkan Ur Kasdim, tidak menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Kita tinggalkan dunia dengan segala kesenangan apapun yang terjadi. Kita terus mau dibentuk, mau diproses. Pasti ketika kehidupan Yesus kita kenakan. Membawa kematian Yesus dalam diri kita artinya kepasrahan mengalami apapun demi kepentingan Bapa. Kepentingan Bapa adalah menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita artinya dikembalikan ke rancangan semula oleh Tuhan. Dan kita makin disempurnakan. Dan kalau kita makin sempurna, Anda pasti membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Anda baru boleh membantu. Memberikan sumbangan uang kayak apa, maaf kata sumbangan tidak pantas, mengembalikan milik Tuhan, baru itu terhormat. Jangan kita memberikanlah biar diberkati berlimpah-limpah, memberi supaya dilihat orang, itu salah. Dari hati yang tulus kita mempersembahkan hidup kita tanpa batas untuk Tuhan. Amin.